Seorang pembunuh berantai yang membunuh 4 gadis di Jepang pada akhir tahun 1980-an, yaitu Tsutomu Miyazaki. Dikenal sebagai otaku killer karena obsesinya terhadap anime dan pornografi. Pada akhir Agustus 1988, orang tua dari Marikano yang berusia 4 tahun yang hilang menerima sebuah kotak melalui pos. Di dalam kotak tersebut, di atas alas bedak halus terdapat foto pakaian yang Mari kenakan saat dia menghilang, beberapa gigi kecil, dan sebuah kartu pos bertuliskan pesan, "Mari, dikremasi, tulang, menyelidiki, membuktikan." Kotak petunjuk yang mengerikan ini akan menjadi salah satu dari beberapa keluarga yang disiksa di sekitar Tokyo, di Jepang, ketika mereka mencari anak-anak mereka yang masih kecil. Tapi gadis-gadis itu tidak akan pernah kembali ke rumah mereka, karena mereka telah menjadi korban Tsutomu Miyazaki, yang seorang otaku killer. Meskipun ia tumbuh menjadi salah satu pembunuh paling sadis di Jepang, Miyazaki awalnya adalah seorang anak yang lemah lembut dan pendiam. Lahir prematur pada bulan Agustus 1962 dengan cacat lahir yang membuatnya tidak dapat menakuk pergelangan tangannya sepenuhnya. Miyazaki menghabiskan sebagian besar masa kecilnya sendirian sebagai korban bully karena kelainan bentuk tubuhnya tersebut. Miyazaki menyendiri dan jarang berpartisipasi dalam acara sosial atau berteman. Dia sering menyembunyikan tangannya di foto karena malu. Namun ia tampak senang menggambar dan menikmati komik saat sendirian di rumah. Dia adalah siswa yang sukses dan menduduki peringkat 10 besar di kelasnya. Dia pindah dari sekolah dasar ke sekolah menengah atas di Nakano dan tetap menjadi siswa berprestasi dengan harapan menjadi seorang guru. Harapan-harapan ini tidak terwujud. Nilai Miyazaki tiba-tiba anjlok. Dia menduduki peringkat ke-40 dari 56 di kelasnya, dan karena itu dia tidak diterima sebagai mahasiswa di Universitas Meiji. Sebaliknya, Tsutomu Miyazaki terpaksa bersekolah di perguruan tinggi setempat dan belajar menjadi teknisi foto. Tidak jelas secara pasti mengapa nilai Miyazaki turun begitu cepat, meskipun hal ini mungkin ada hubungannya dengan kehidupan keluarganya. Keluarga Miyazaki cukup berpengaruh di distrik Itsukaichi di Tokyo karena ayah Miyazaki memiliki sebuah surat kabar. Meskipun ia diharapkan untuk mengambil alih pekerjaan ayahnya tersebut ketika ia pensiun nanti, Miyazaki menyatakan tidak tertarik untuk melakukan hal itu. Yakin bahwa mereka hanya peduli pada kesuksesan finansial dan materi dalam hidupnya, Miyazaki menjauhi keluarganya tersebut. Satu-satunya orang yang tidak dikucilkannya adalah kakeknya, yang menurut Miyazaki adalah satu-satunya orang yang peduli dengan kebahagiaan pribadinya. Dia merasa adik perempuannya membencinya, namun merasa dia memiliki hubungan yang lebih dekat dengan kakak perempuannya. Saat di bangku kuliah, keanehan Miyazaki semakin mendalam. Dia mengambil gambar selangkangan pemain wanita di lapangan tenis. Dia membaca majalah-majalah porno, tetapi majalah-majalah ini juga membosankan baginya. Karena mereka menutupi bagian yang paling penting, katanya suatu kali. Kemudian pada tahun 1984, Miyazaki mulai mencari pornografi anak yang tidak terhambat oleh sensor karena undang-undang di Jepang hanya melarang rambut kemaluan, bukan organ seksnya. Meskipun ia tinggal bersama orang tua dan saudara perempuannya, Miyazaki menghabiskan sebagian besar waktunya bersama kakeknya. Meskipun dia ingat bahwa selama periode ini dia mempertimbangkan untuk bunuh diri, namun dia ingat kakeknya selalu membantu masalahnya. Kemudian pada tahun 1988, kakeknya akhirnya meninggal dunia. Dalam benak Tsutomu Miyazaki, hal terburuk telah terjadi kepadanya. Melihat ke belakang, inilah yang diyakini para ahli sebagai titik kritisnya. Apakah Tsutomu Miyazaki mengalami gangguan ini selama ini atau mengembangkannya sebagai respon terhadap kematian kakeknya tidak akan pernah diketahui. Meskipun waktu menunjukkan bahwa setelah kematian kakeknya, Miyazaki telah berubah drastis. Anggota keluarganya segera melihat perubahan dalam dirinya. Mereka melaporkan bahwa dia mulai memata-matai adik perempuannya saat mereka mandi, lalu menyerang mereka saat mereka berhadapan dengannya. Dan pada suatu ketika, dia bahkan menyerang ibu kandungnya sendiri. Miyazaki sendiri mengaku setelah kakeknya dikremasi, ia memakan sebagian abunya agar tetap dekat dengannya sekaligus menjauhkan diri dari keluarganya. Pada bulan Agustus 1988, hanya 1 hari setelah ulang tahunnya yang ke-26, Tsutomu Miyazaki menculik Mari Kano yang berusia 4 tahun. Menurut Tsutomu Miyazaki, dia mendekatinya, membawanya ke mobil, lalu pergi. Dia mengantarkannya ke daerah hutan di sebelah barat Tokyo dan memarkir mobilnya di sebuah jembatan agar tidak terlihat oleh orang yang lewat. Selama setengah jam kemudian, keduanya menunggu di dalam mobil.
Kemudian Miyazaki membunuh gadis muda itu, menanggalkan pakaiannya dan memperkosanya. Dia dengan hati-hati menanggalkan pakaiannya, meninggalkan tubuh telanjangnya di hutan dan kembali ke rumah dengan pakaiannya. Selama beberapa minggu, dia membiarkan jenazahnya membusuk di hutan, memeriksanya secara berkala. Akhirnya dia melepaskan tangan dan kakinya dan menyimpannya di dalam lemarinya. Miyazaki kemudian menelpon keluarganya. Dia menarik nafas berat ketika telepon dan tidak mengatakan apapun. Jika keluarganya tidak menjawab, dia menelpon sampai mendapat jawaban. Beberapa minggu setelah hilangnya gadis muda itu, dia juga mengirimi keluarga tersebut kotak bukti yang disebutkan di atas beserta catatan yang tidak menyenangkan tersebut. Pada bulan Oktober 1988, Miyazaki menculik seorang gadis kecil kedua. Korban keduanya adalah Masami Yoshizawa yang berusia 7 tahun yang dilihat Miyazaki sedang berjalan pulang di sepanjang jalan. Dia menawarinya tumpangan dan seperti yang dia lakukan pada Marikano, mengantarkannya ke hutan terpencil dan membunuhnya. Sekali lagi, dia melakukan pelecehan seksual terhadap mayat tersebut dan membiarkannya telanjang di hutan sambil membawa pakaian korban. Pada saat ini, kepanikan telah terjadi di antara orang tua dari gadis-gadis kecil tersebut. Penculik dan calon pembunuh berantai diberikan julukan Otaku Killer. Dalam 8 bulan berikutnya, 2 keluarga kehilangan anak gadisnya dan keduanya dengan cara yang sama, yaitu Erika Namba yang berusia 4 tahun ketika diculik. Sama seperti Yoshizawa saat berjalan pulang di sepanjang jalan. Namun kali ini Miyazaki memaksanya masuk ke dalam mobil dan melepas pakaiannya sendiri di kursi belakang. Tsutomu Miyazaki mengambil fotonya, membunuhnya dan kemudian mengikat tangan dan kakinya. Menyimpang dari modus operandi biasanya, daripada meninggalkan jenazahnya di lokasi pembunuhan, dia malah menaruhnya di bagasi mobilnya di bawah spray. Kemudian dia membuang tubuhnya begitu saja di tempat parkir dan pakaiannya di dalam hutan. Seperti keluarga Marikano, keluarga Erika Namba juga menerima pesan meresahkan yang dikumpulkan dari clipping majalah. Bunyinya adalah Erika, dingin, batuk, tenggorokan, istirahat, kematian. Korban terakhir Otaku Killer adalah salah satu korban yang paling mengerikan. Miyazaki menculik Ayako Nomoto yang berusia 5 tahun pada bulan Juni 1989. Dia meyakinkannya untuk membiarkan dia memotretnya, kemudian membunuhnya dan membawa pulang mayatnya daripada membuangnya ke hutan seperti yang dia lakukan sebelumnya. Di rumahnya, dia menghabiskan 2 hari melakukan pelecehan seksual terhadap mayat tersebut, memotretnya dan melakukan masturbasi, serta memotong-motong tubuhnya dan meminum darah gadis kecil tersebut. Dia bahkan mengunyah tangan dan kakinya. Segera setelah tubuhnya mulai membusuk, Miyazaki memotong-motong sisa tubuhnya dan menyimpan bagian-bagiannya di berbagai lokasi di sekitar Tokyo, termasuk kuburan, toilet umum, dan hutan di dekatnya. Namun dia mulai takut polisi akan menemukan bagian-bagian tersebut. Kemudian dia mengubur dan 2 minggu kemudian dia kembali untuk mengambilnya. Setelah itu, dia menyimpan mayat-mayat yang dipotong-potong itu di rumahnya dan menyimpannya di lemari. Polisi mengidentifikasi jenazah Kano dari kotak yang dikirimkan kepada orang tuanya. Miyazaki menyaksikan polisi mengumumkan penemuan mereka, dan dia mengirimkan surat pengakuan kepada orang tuanya di mana dia mengembarkan tubuh Kano yang berusia 4 tahun dalam keadaan membusuk. Psikoanalis yang memeriksanya selama persidangan menunjukkan kekurangan koneksi dengan orang tuanya sebagai tanda awal gangguan jiwanya. Mereka juga mencatat bahwa karena dia tidak memiliki hubungan dengan keluarganya, dia malah beralih ke dunia fantasi, termasuk manga dan film, untuk memberinya hiburan. Sementara itu, orang tuanya secara terbuka tidak mengakui dia dan ayahnya menolak membayar biaya hukum atas putranya tersebut. Namun dia kemudian bunuh diri pada tahun 1994. Istilah otaku berarti orang yang memiliki minat obsesif, khususnya pada manga atau anime, dan media langsung mencap Miyazaki sebagai orang tersebut. Penggemar bentuk seni tersebut menolak label tersebut dan berpendapat bahwa tidak ada dasar untuk klaim mereka bahwa manga mengubah Miyazaki menjadi seorang pembunuh. Di zaman modern, argumen ini mungkin bisa disamakan dengan argumen yang menyatakan bahwa video game mendorong kekerasan bersenjata. Meskipun 3 tim analitik terpisah memeriksanya selama 7 tahun persidangan untuk menentukan apakah ia berpikiran lemah atau tidak, sehingga berhak mendapat hukuman singkat, pengadilan akhirnya memutuskan Miyazaki berpikiran sehat, dan dengan demikian memenuhi syarat untuk hukuman mati. Pada tahun 2008, hukuman dilaksanakan dan Tsutomu Miyazaki, sang otaku killer, akhirnya menjawab kejahatan mengerikan yang telah dilakukan. Dan dia akhirnya digantung. Sekian dulu dari gue, terima kasih yang masih menyempatkan 1 menit ini. Gue Adam pamit, sampai jumpa.